Bahasa, selamat datang di Sidante. Sidiar Duta Bahasa, kali ini bersama saya Ishak Octavian. Dan seperti yang sudah sahabat bahasa saksikan, kali ini Ishak tidak sendiri, Ishak sudah bersama dengan teman-teman Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur. Halo. Boleh menyapa dulu? Bahasa. Oke, baik. Dan kali ini kita akan membahas tentang Duta Bahasa dan Krida Duta Bahasa. Tapi sebelum itu, Ishak akan ajak sahabat bahasa untuk berkenalan dengan teman-teman Duta Bahasa yang sudah hadir bersama dengan Ishak kali ini. Boleh silakan teman-teman menyampaikan kepada sahabat bahasa namanya, Duta Bahasa tahun berapa, dan sekarang sedang sibuk melakukan apa. Oke, mungkin saya duluan ya, Kak Ishak. Sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Junet Kapitan. Saya Duta Bahasa NTT 2017. Dan saat ini kesibukan saya bekerja di SD Impres Nun Bamsabu. Kemudian saya juga punya pekerjaan sampingan sebagai pembawa berita di TVRI Nusa Tenggara Timur. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. Oke, baik. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Dewi Marianti, Dubas tahun 2019. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di SMK Negeri 2 Kupang, dan saat ini juga saya sedang melanjutkan profesi magister saya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Dewi. Silakan. Halo sahabat bahasa, perkenalkan saya Ray Seran, terbaik satu putra Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Saat ini kesibukan saya bekerja di salah satu LSM di bidang kesehatan dan juga menjadi salah satu pewara di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan aktivitas lainnya menyalurkan hobi saya di bidang nyanyi, fokusnya di paduan suara. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Dewi. Yang kamu silakan. Oke, halo sobat bahasa. Perkenalkan nama saya Yudhistira Tuka, Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Dan sekarang saya sedang menjadi mahasiswa di program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Yudis. Baik sahabat bahasa, demikian perkenalan singkat dari rekan-rekan Duta Bahasa NTT. Dan kali ini kita akan membahas tentang Duta Bahasa dan Krida Duta Bahasa yang terdiri dari Abdi, Jaga, dan Niaga Bahasa. Kita akan membahas yang pertama tentang Duta Bahasa. Apa itu Duta Bahasa serta peran-perannya? Silakan teman-teman menjawab. Baik, mungkin dari saya, Kak. Silakan Kak Dewi. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu Duta Bahasa. Jadi Duta Bahasa dipilih dalam ajang pemilihan generasi muda yang bertugas untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ajang pemilihan ini dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Nah, para peserta akan dinilai kecakapan berbahasa Indonesia, wawasan kebangsaan, dan aspek etika selama mengikuti proses penilaian. Nah, ajang ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Iya, jadi betul yang disampaikan Dewi itu betul. Dan Duta Bahasa juga ini merupakan generasi muda mitra pembinaan kebahasaan dan kesastraan Ishak dan juga sahabat bahasa yang tentunya ini memiliki kepedulian terhadap pengembangan dan juga pembinaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah, serta juga memiliki kemampuan berbahasa asing untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia di tingkat internasional atau yang kita kenal dengan Trigatra Bangun Bahasa. Oke, dan Kak Ishak, teman-teman serta sahabat bahasa, Duta Bahasa memiliki visi dan juga misi. Visinya yaitu terwujudnya generasi muda yang memiliki keteladanan berbahasa di masyarakat. Dan misinya yaitu memasyarakatkan kepedulian dan kebanggaan pada bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, juga menguatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa dan sastra daerah, serta penguasaan bahasa asing secara strategis, dan terakhir memperkuat jejaring kerjasama yang berkesinambungan dalam berbagai kegiatan pengembangan serta pembinaan bahasa dan sastra. Nah, dengan adanya Duta Bahasa ini juga tentunya ini adalah bagian atau upaya untuk menguatkan kembali penghargaan dan kebanggaan warisan bangsa Indonesia, dan dalam hal ini adalah bahasa pemersatu kita. Nah, benar sekali Kak. Saya juga punya harapan agar Duta Bahasa mampu meningkatkan kemampuan literasi, kecakapan berbahasa, diperkuat kekayaan literasi. Baik sahabat bahasa, sekilas tadi kita sudah mendengarkan teman-teman Duta Bahasa membahas tentang Duta Bahasa, peran dan juga fungsinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Krida Duta Bahasa
yang terdiri dari abdi, jaga, dan niaga bahasa. Untuk itu, Isa persilakan untuk rekan-rekan menjelaskan tentang Krida Duta Bahasa. Oke sahabat bahasa, jadi saya akan menjelaskan tentang Krida Duta Bahasa. Krida Duta Bahasa merupakan tindakan, olah, atau perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Krida Duta Bahasa yang diciptakan dan dilakukan oleh para duta bahasa umumnya menjadi prioritas yang menjadi target pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Bahasa dan Kantor Bahasa. Ya Isa, teman-teman dan juga sahabat bahasa, yang pertama untuk Krida Duta Bahasa yaitu abdi bahasa, yaitu bagaimana program kerja dengan tujuan utama yaitu menggiatkan aktivitas berliterasi bagi generasi muda di Indonesia. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan utama yaitu aktivitas literasi, baca tulis, dan permainan kebahasaan dan kesastraan. Ya, dan contohnya kegiatan kamus masuk sekolah yang dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh Kantor Bahasa bersama dengan Duta Bahasa, yang mana melakukan pelatihan di beberapa sekolah terkait dengan sosialisasi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan penguatan literasi melalui pelatihan penulisan puisi, cerpen, serta karya ilmiah. Nah, yang kedua yaitu jaga bahasa. Dalam program Jaga Bahasa, Duta Bahasa melakukan diseminasi pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan lokakarya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik untuk siswa-siswi sekolah menengah atas. Oke, selain itu, Duta Bahasa juga melakukan challenge atau tantangan detektif bahasa, di mana peserta diajak untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang ada di salah satu pusat pembelajaran di Kota Kupang. Nah, yang terakhir, Isa dan juga sahabat bahasa, yaitu niaga bahasa, di mana niaga bahasa ini bertujuan untuk mempromosikan produk dan juga tentunya layanan kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Balai atau Kantor Bahasa dan juga Badan Bahasa. Dan melalui kegiatan ini, masyarakat tentunya mendapat informasi dan pengetahuan tentang peluang kerja yang tercipta karena penguasaan bahasa Indonesia daerah maupun asing. Contohnya ini pada bulan Agustus lalu, Duta Bahasa menyelenggarakan Jaga dan Niaga Bahasa di Lipo Plaza Kupang dengan mengundang UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan bahasa sebagai produk mereka. Nah, pada saat itu kita mengundang beberapa narasumber yang mumpuni juga serta menggunakan Duta Bahasa kita, teman-teman yang bergabung dalam IKDUBAS, untuk menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar produk mereka ini dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Wah, luar biasa pembahasan kita mengenai Duta Bahasa dan Krida Duta Bahasa, abdi, jaga, dan niaga bahasa. Dalam abdi bahasa, kita menggiatkan literasi. Dalam jaga bahasa, seperti namanya, kita menjaga keutamaan bahasa Indonesia. Dan niaga bahasa bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah sesuai kebutuhan. Dan sahabat bahasa, sampai bertemu di serial selanjutnya. Trigatma Bangun Bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.